Vaksin COVID tidak gratis. Banyak viral kasus orang Cina yang diduga menyinggung kehormatan TNI dan juga polisi. Mengejutkan, inilah 5 kegagalan Jokowi dalam setahun. Sebagai permulaan, saya akan bercerita tentang peristiwa di Amerika Latin, Meksiko tepatnya. Anggota parlemen namanya Antonio Gracia pada tahun 2013 berpidato sambil membuka baju kemeja dasi dengan menyisakan celana dalamnya saja yang dikenakan. Dia berkata seperti ini, "Kalian malu lihat aku telanjang? Kenapa kalian tidak malu pada bangsamu sendiri? Hartanya telah kalian rampok dan kalian curi, hingga kalian dan keluarga kalian hidup dalam kemewahan yang paripurna." Andaikan Antonio Gracia ada di Indonesia, ternyata dia memprotes investasi asing yang telah menggerus kedaulatan negaranya. Karena duit, rela mengorbankan harga diri dan bangsa. Untung saja itu pidato di Meksiko, bukan di Indonesia. Selanjutnya, dari Meksiko, saya ingin membandingkan negara kita Indonesia tercinta ini dengan negara Kyrgyzstan. Apakah Anda pernah mendengar negara itu? Begini ceritanya. Adalah Presiden Kyrgyzstan, Sooronbay Jeenbekov, itu namanya. Baru saja mengundurkan diri akibat unjuk rasa sengketa pemilihan anggota parlemen 4 Oktober 2020. Presiden itu mengundurkan diri dengan mempertimbangkan kebaikan negara dan tidak mau mengorbankan rakyat yang tersakiti. Saya tidak bergantung pada kekuasaan. Saya tidak ingin turun dalam sejarah Kyrgyzstan sebagai presiden yang membiarkan pertumpahan darah dan penembakan terhadap rakyat. Saya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Demikian ungkap seperti dilansir dari Al Jazeera 15 Oktober 2020. Dia berkata, kepemimpinan yang berpikir kebaikan ke depan tentu terpuji, apalagi dengan keyakinan bahwa kekuasaan bukanlah segala-galanya. Mempertahankan kekuasaan tidak sebanding dengan integritas negara dan kesepakatan dalam masyarakat, kata Presiden Jeenbekov yang mengundurkan diri itu. Untuk kita ketahui bersama, unjuk rasa rakyat adalah suara kebenaran dan keadilan, bukan sasaran lawan dari kekuasaan. Substansi yang diperjuangkan senantiasa pada aspek kecurangan, keculasan, atau kesewenang-wenangan, juga berkisar pada moralitas, politik, hukum, dan ekonomi yang diabaikan. Oleh karena itu, berkaca pada negara kita yang berflower, Indonesia, unjuk rasa di Indonesia baru tahap desakan pembatalan Omnibus Law yang dinilai berbahaya oleh kaum buruh dan lainnya. Implikasi bisa saja pada tuntutan pengunduran diri jika tidak ada putusan yang bijak. Tindakan represif bukan jawaban. Karenanya diharapkan tidak ada sikap pemaksaan kehendak. Undang-undang ini diproduk tanpa proses dan konten yang matang dan berkeadilan. Tapi di sisi lain, kondisi Indonesia bagi disayat sembilu hati ini. Mendengar berita viral orang Cina ngakak numpang mobil mogok yang ditarik TNI. Video itu berisi mobil yang dikemudikan personel tentara Indonesia, TNI yang kita banggakan, mogok di sebuah lokasi semacam off-road, viral di media sosial, khususnya Twitter, akun Save Muslim 1. Salah satunya yang membagikan video tersebut, yang ditanggapi ratusan komentar, menyayangkan prajurit TNI bekerja seperti itu. Video tersebut berisi 2 personel TNI mengenakan pakaian dinas lapangan atau PDL, dibantu satu orang memakai kaos biru, memegang tali tambang, mencoba menarik mobil yang berhenti. Mereka sekuat tenaga menarik mobil yang tak bergerak tersebut. Adapun di depannya terlihat mobil Jeep Wrangler Rubicon dengan plat nomor TNI memasuki lumpur mendekati mobil yang mogok. Mendapati personel TNI tersebut bersusah payah menarik mobil mogok
di jalanan berlumpur. Salah satu penumpang yang merupakan warga sipil malah tertawa. Ada 3 penumpang di dalam mobil, 2 duduk di belakang, dan 1 orang kebagian merekam. Hanya saja, belum diketahui lokasi dan waktu peristiwa tersebut. Video tersebut ramai dikomentari. Sungguh miris kalau TNI jadi supir dan tarik mobil anak-anak pedalaman yang mau sekolah. Saya support. Dan lihat Cinanya ketawa-ketawa saat anggota TNI yang narik mobil. Duh, sakit hati banget, kata Wahyu Janti 88. Kata netizen lain, sebegitu hinakah angkatan bersenjata kita? Garda terdepan NKRI di mata mereka, apakah seperti budak? Tidak berharga. Lalu apa yang bisa dibanggakan lagi? Kata Neng Lin. Wahai Bapak Cahyo Hadi, bagaimana anggota Bapak ini? Sudah berapa kali orang Cina mengacak-ngacak TNI? Ditindak saja, Pak. Jangan didiamkan, lama-lama diinjak. Masa kalah dengan orang Cina? Kata Ed Kalong 6597. Fadlizon pun ikut angkat bicara. Kesabaran rakyat sedang diuji. Saya merasa terusik melihat video-video belakangan ini. Mobil mogok ditarik tentara, pengawalan lari, mobil patroli, dan helikopter polisi, kata Fadlizon. Mereka melayani siapa? Sementara demonstran, pelajar, buruh, mahasiswa dikejar-kejar, digebuki, dipenjara. Tokoh-tokoh ditangkapi. Ini lain sisi, viral, Chai Changpan tewas. Kata Fadlizon, sudah susah-susah gali lubang untuk lolos keluar penjara. Tiba-tiba ditemukan gantung diri. Sungguh ajaib. Kata Tifatul Sembiring, coba dicocokkan dulu identitasnya. Kan ada puslap 4 atau ahli forensik. Mudah-mudahan sesuai. Jangan ketukar dengan Chai Haredang. Chai Champan, apakah gantung diri? Tulis Tifatul. Tidak hanya itu, yang mengejutkan adalah pemerintah Republik Indonesia pastikan vaksin corona tidak gratis untuk seluruh masyarakat. Pemerintah memastikan vaksin corona tidak bersifat gratis untuk masyarakat secara keseluruhan. Artinya, kita harus bersiap-siap. Nambah uang keluar lagi. Maksudnya, artinya didistribusikan, vaksin diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama para menterinya menyebut persoalan vaksin gratis menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Terawan. Sejauh ini, yang gratis adalah yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Agama, kata Jokowi Senin 19 Oktober. Untuk yang mandiri, yang bayar, itu urusannya BUMN. Ini yang menjadi jelas. Kalau tidak seperti ini, nanti siapa yang tanda tangan? Jadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Tambahnya, Jokowi melanjutkan, ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi. Karena sekarang masyarakat pada posisi yang sulit. Tambahnya. Dan inilah 5 kegagalan duet Jokowi Ma'ruf dalam setahun memimpin Indonesia. Kegagalan pertama adalah di bidang penataan birokrasi dan tata kelola pemerintah. Jokowi Ma'ruf tidak memiliki planning yang mumpuni dalam menciptakan birokrasi nasional yang ramping, efisien, dan produktif. Hal tersebut tercermin dari tetap tambunnya birokrasi di kementerian dan lembaga serta di sekretariat kepresidenan. Kegagalan kedua adalah menguatnya budaya kroniisme dalam rekrutmen pejabat negara dan pengelola lembaga ekonomi negara. Indikasinya pada pengangkatan tim-tim sukses dan orang dekat istana dalam jabatan strategis, yaitu Dubes, Komisaris BUMN, dan lain-lain, paparnya. Kegagalan berikutnya adalah stagnansi implementasi program revolusi mental. Indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya budaya dan praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara.
Inkonsistensi dalam promosi dan implementasi kebijakan juga menjadi bukti kegagalan. Salah satu contoh kasusnya adalah dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana dalam kasus tersebut, rasa inkonsistensi terlihat dengan jelas. Kegagalan terakhir dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin adalah telah mendistorsi kebijakan desentralisasi. Kasus teranyar terbaca dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pemerintah pusat kembali berakrobat mensentralisasi berbagai kewenangan daerah otonom. Bagaimana menurut pendapat Anda?